Ya, terima kasih tetap bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, sosok pimpinan Wali Kota Surabaya yang begitu concern dengan anak-anak, remaja, karena bagi beliau itu merupakan pilar-pilar dari perkembangan sebuah kota besar. Nah, Bunda, kenapa Bunda begitu fokus terhadap perkembangan anak-anak dan juga remaja? Ya, mereka lah yang nanti akan meneruskan apa yang sudah selama ini kita lakukan gitu, para seniornya gitu. Nah, ya, kemudian yang kedua, mereka akan bersaing bukan hanya dengan anak-anak Indonesia, tapi mereka akan bersaing dengan ekonomi global seperti ini, masyarakat ekonomi ASEAN, nanti ada WTO. Nah, kemudian itu mereka akan apa namanya? Mereka akan bersaing dengan anak-anak seluruh dunia. Nah, kalau saya nggak persiapkan, mereka akan jadi penonton di kota ini. Gitu. Makanya saya harus persiapkan mulai mental, mulai pendidikan, sampai mulai bagaimana mereka bergaul, bagaimana mereka bersosialisasi, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka menghormati orang lain. Saya harus ajarkan. Ada perbedaan kehidupan anak-anak di perkotaan yang terjadi yang bisa kita temui. Nah, itu bagaimana kemudian Bunda memberikan rasa kepercayaan diri kepada anak-anak yang mungkin kurang support. Ya. Jadi yang perlu saya harus memberikan ada quick win gitu ya. Ada yang mungkin anak itu nggak pernah bayangkan gitu ya, dia akan bisa meraih prestasi seperti itu. Nah, quick win ini yang saya cari. Saya ambil beberapa case, beberapa anak. Contohnya dia nggak pernah bayangkan, Bu, saya hanya cleaning service gitu ya, bekerja itu. Kemudian saya cabut dia, saya paksa dia untuk sekolah lagi gitu. Nah, kemudian sekarang beberapa di antaranya sudah bekerja di tempat ya yang mungkin dia nggak pernah bayangkan dari seorang cleaning service. Sekarang dia harus menjadi bekerja di industri pesawat terbang seperti itu. Nah, itu yang quick win itu yang kemudian akan mengilhami teman-teman yang lain. Oh, ternyata si A itu bisa ya, padahal dia ya nggak ada bedanya lah dengan saya. Saya anaknya orang nggak mampu, kemampuan saya juga pas-pasan kayak gitu. Ternyata bisa gitu. Nah, akhirnya mendoronglah anak-anak yang lain untuk mereka bisa berpikiran untuk maju, sehingga saya mudah sekali untuk mengajak mereka untuk berbuat lebih baik lagi. Gitu. Bunda melihat pola anak-anak Surabaya atau remaja di Surabaya ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya, saya di awal jadi wali kota salah satunya yang meresahkan itu tadi banyak kejadian kasus trafficking, kemudian banyak kenakalan remaja. Hampir tiap minggu sampai saya malu ada salah satu teman dari media nanya, Bu, kenapa Surabaya banyak anak-anak seperti ini? Aduh, malu saya. Media dari luar Surabaya? Enggak, di sini juga. Sini. Saya malu gitu, saya harus jawab apa-apa. Akhirnya ya saya juga bingung juga saat itu. Saya masih baru jadi wali kota. Nah, kemudian saya jawab, itu mungkin daerah lain karena nggak dibuka gitu kan. Ya, itu cara menghibur saya gitu. Tapi kemudian saya juga bertanya, kenapa seperti ini? Nah, akhirnya kemudian saya buat lebih banyak lagi lapangan, hampir 300 lapangan olahraga kita buat. Kemudian kita ada training latihan nari, melukis di kelurahan-kelurahan yang kita sebar. Kemudian ada rumah bahasa, ada broadband learning center, kemudian ada rumah matematika. Kemudian juga kita buat tempat-tempat untuk anak-anak bisa berkumpul gitu. Akhirnya menurun itu. Kenakalan remaja menurun. Nah, kemudian saya sudah nggak direpotkan lagi. Dulu hampir tiap minggu saya ke polisi lihat anak-anak ini kasusnya. Kemudian saya harus menyelesaikan dengan orang tuanya. Alhamdulillah sekarang sudah relatif nggak ada. Saya bisa agak bernafas sehingga sekarang tinggal improvement untuk naikkan taraf pendidikan mereka. Nah, itu Bunda tadi sudah ada broadband learning center, rumah matematika, ada juga rumah bahasa dan masih banyak lagi fasilitas yang ada begitu ya Bunda. Nah, kemudian masih juga ada impian yang Bunda harus capai. Itu apa saja Bunda yang impian yang Bunda masih ingin capai? Ya. Jadi saya kepingin anak-anak Surabaya tidak, karena kalau dia akan menjadi
wira swastawan gitu ya, dia akan menjadi pengusaha, maka itu batasnya nggak ada gitu. Beda kalau misalkan dia dulu kan pengennya orang tua pengen jadi PNS kayak gitu kan. Nah ya udah, kalau PNS kan ada batasnya juga. Iya. Nah sekarang kalau dia bisa jadi pengusaha, maka akan banyak anak-anak Surabaya nanti yang akan tidak ada batasnya gitu. Nah ini kenapa kemudian salah satunya co-working space, kemudian ada program pejuang muda, itu coba saya dorong terus sambil merubah paradigma mindset dari para orang tua ingin anaknya jadi PNS gitu. Nah untuk mereka bisa merdeka mandiri secara finansial. Tapi Bunda tadi sempat juga mengatakan bahwa Mas senang tapi belum di Belum level puas, yang ya, belum puas. puas ya. Puas apabila bagaimana Bunda? Tadi saya sampaikan di awal, kalau banyak anak Surabaya bisa berprestasi tingkat dunia, itu saya baru bisa tersenyum. Berprestasi, makna Bunda ini yang seperti apa Bun? Iya, dia bisa membawa nama Surabaya, misalkan dia bisa menjadi pengusaha yang berhasil, kemudian anak-anak Surabaya bisa menjadi, dia misalkan sukses di pendidikannya, dia bisa menjadi salah satu misalkan di pemenang apa, lebih banyak lagi menjadi pemenang apa di tingkat dunia, kejuaraan apa, atau dia bisa, oh ya Bunda saya dengan ibu atau emak karena saya bisa belajar ini, kemudian saya bisa pergi dengan uang saya sendiri, saya bisa melihat dunia, saya bisa mungkin ibadah haji, itu saya sangat senang sekali. Atau ibadah yang lain ke luar sana, itu akan sangat senang sekali saya. Kalau sudah sukses seperti itu, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak dan remaja, calon generasi yang akan memajukan kota Surabaya, Bunda? Jadi saya hanya ingin menyampaikan tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin karena Tuhan itu ada, dan Tuhan itu adil, dan Tuhan itu Maha Pemurah. Saya ingin memberikan contoh kepada diri saya sendiri, gitu. Diri saya sendiri bahwa saya nggak punya uang, saya seorang PNS biasa, tapi kemudian banyak prestasi di luar negeri yang saya dapat. Artinya Tuhan tidak melihat siapa dia, tapi Tuhan melihat apa yang kita telah lakukan. Terima kasih Bunda sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan itulah tadi perbincangan saya dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Ada satu quote ya, bahwa yang ini merupakan kalimat yang terus dibawa oleh seorang Wali Kota Surabaya, bahwa memang harus terus berjuang, tidak ada yang tidak mungkin, Tuhan itu adil, Tuhan itu ada. Semoga menginspirasi.